Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufiatul Nisa, Rosen 24 dari kelompok 3. Saya di sini akan menjelaskan hakikat mencintai Allah SWT. Sebelumnya, apa sih mahabbah itu? Mahabbah berasal dari kata ahabba yuhibbu mahabbatan. Secara harfiah, mencintai secara mendalam. Mahabbah atau cinta adalah kecenderungan hati kepada sesuatu yang menyenangkan. Cinta tertinggi dan yang hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengenal konsep mahabbah kepada Allah sebagai bentuk cinta hambanya kepada penciptanya. Cinta ini akan semakin menggelora dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan senantiasa berzikir dengan nama dan sifat-sifat Allah. Allah telah menetapkan cinta kepada hambanya sebagaimana sudah dijelaskan dalam firman-Nya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adzab. Artinya, di antara manusia yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat keras azabnya, niscaya mereka menyesal. Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. Ketika seorang hamba benar-benar mencintai Allah SWT, maka cinta itu akan mempengaruhi seluruh kehidupannya. Seseorang juga akan lebih ikhlas menerima ketentuan Allah SWT. Seseorang yang mencintai Allah, maka ia akan selalu mengingat dimanapun dan kapanpun. Cinta kepada Allah harus melebihi cinta kepada apapun, sebagaimana sudah dijelaskan dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan daripada berjihad di jalannya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Quran Surah At-Taubah
ayat 24. Seseorang yang mencintai Allah akan diuji dengan berbagai ujian, seperti yang telah dialami oleh para nabi dan rasul-rasul terdahulu. Contohnya seperti Nabi Nuh alaihissalam yang diuji dengan anak dan istrinya yang ingkar kepada Allah SWT, dan juga Nabi Ayub yang diuji dengan kehilangan harta benda, anak-anaknya, dan penyakit kulit, dan juga Nabi Yunus alaihissalam yang hidup di dalam perut ikan paus selama 40 hari. Dan apa sih tanda-tanda mencintai Allah? Yang pertama, mencintai Rasulullah SAW. Yang kedua, mencintai Al-Quran. Yang ketiga, menjauhi perbuatan dosa. Yang keempat, mendahulukan perkara yang dicintai Allah SWT. Yang terakhir, tidak gempar menghadapi hinaan. Dan bagaimana sih caranya meningkatkan cinta kita kepada Allah SWT? Yang pertama, memahami besarnya cinta Allah SWT kepada hambanya. Yang kedua, senantiasa membersihkan hati. Yang ketiga, mempelajari ilmu agama secara mendalam. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamilizat, nomor absen 12 dari kelas 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan dalil khauf. Secara etimologis, khauf adalah rasa takut atau perasaan merasa tidak aman, takut kepada Allah, yang disebut juga dengan al-khauf minallah, adalah sifat bagi orang yang bertakwa sekaligus menunjukkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara tegas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh hambanya untuk takut kepadanya sesuai dengan firman berikut. Rahmanirrahim. Wala tahsyawun nas wa ukhshawni wala tastaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirin. Artinya, oleh karena itu janganlah takut kepada manusia, takutlah kepadaku, dan janganlah engkau menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah. Barang siapa yang memutuskan suatu perkara tidak sesuai dengan ketentuan yang Allah turunkan, maka merekalah orang-orang yang ciri-ciri takutnya kita kepada Allah. 1. Menjaga lisan dari perkataan dusta. 2. Menghindari iri dan dengki. 3. Tanpa ketaatannya kepada Allah. 4. Menjauhi makanan haram. 5. Menjaga tangan dan kaki dari perbuatan dosa. 6. Menjaga pandangan dari maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Salfa Ramadhani, nomor absen 4 dari kelompok 3. Hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atau raja. Pengertian raja, secara etimologis, raja berarti mengharapkan sesuatu atau tidak putus asa. Adapun menurut istilah, raja ialah berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dari sifat raja adalah putus asa dari rahmat Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya orang-orang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berhijat di jalan Allah, maka mereka mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 218. Ketika seseorang memiliki sifat raja, ia akan bersemangat untuk menggapai rahmat Allah SWT. Menurut Abu Ali Rauzabari, antara kauf dan raja ialah dua sayap burung. Sifat kauf mencegah seseorang untuk berbuat dosa, sedangkan sifat raja mendorong seseorang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ada beberapa cara untuk menumbuhkan sifat raja, di antaranya 1. Mempelajari dan memahami Al-Quran, 2. Meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3. Muhasabah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak sekali manfaat dari sifat raja, di antaranya sebagai berikut. 1. Merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2. Menumbuhkan rasa optimis, 3. Semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4. Tenang dalam menghadapi kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafaleka Putra Ramdhani, 1622 dari kelompok 3, ingin menjelaskan hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, pengertian dan dalil tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, tawakal berarti memasrahkan, menanggungkan sesuatu, mewakilkan atau menyerahkan. Secara istiwa, tawakal artinya menyerahkan segala sesuatu permasalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulani minnal ladina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim udkhulu 'alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innahum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya, berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang keduanya telah diberi nikmat oleh Allah. Masukilah pintu gerbang negeri itu untuk menyerang mereka penduduk Baitul Maqdis. Jika kamu memasukinya, kamu pasti akan menang. Bertakwalah hanya kepada Allah jika kamu orang-orang mukmin. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 23. Yang kedua, manfaat tawakal. Yang pertama, diberi rezeki yang cukup. Yang kedua, dijauhkan dari godaan setan. Yang ketiga, dicintai oleh Allah. Yang keempat, diberikan kenikmatan yang tiada hentinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.